Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan pada kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lembaga keuangan. Apa manfaat kita mempelajari lembaga keuangan di sini? Manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari lembaga keuangan di sini yang pertama yaitu kita bisa mengetahui peranan lembaga keuangan terhadap masyarakat. Dan juga kita bisa mengetahui apa fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan tersebut. Dan setelah saya menjelaskan tentang lembaga keuangan di sini, di akhir nanti saya akan membentuk kelompok. Saya harap kalian belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Langsung saja saya akan membahas tentang lembaga keuangan. Yang pertama yaitu tentang pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun aset yang berbentuk dana dari masyarakat, lalu dana tersebut digunakan untuk pendanaan pembangunan perekonomian dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan yang berbentuk bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan yaitu lembaga yang aktivitasnya memikat hasil-hasil dana dari klien atau penabung dan lalu dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi lembaga keuangan di sini ialah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, lalu dana tersebut dikembalikan atau disalurkan kepada masyarakat kembali atau dikembalikan kepada masyarakat lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tujuan lembaga keuangan. Tujuan lembaga keuangan yang pertama di sini ialah bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga, sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut lebih aman. Yang kedua yaitu bank tersebut menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan dalam bidang-bidang ekonomi serta pembangunan. Fungsi yang ketiga yaitu bank memberikan modal yang berbentuk kredit kepada masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal usaha. Fungsi yang keempat di sini ialah Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat berharga. Dan yang kelima yaitu koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya agar penggunaan uang tersebut lebih produktif serta anggotanya terbebas dari menghutang kepada rentenir. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang manfaat lembaga keuangan. Manfaat lembaga keuangan yang pertama di sini ialah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan atau memerlukan dana.
Yang kedua yaitu untuk memberikan jaminan sesuai risiko yang mungkin terjadi, yang sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan, terutama yang telah pensiun. Dan yang keempat yaitu untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam hal pendanaan suatu kegiatan konsumsinya. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan suatu manfaat kepada semua anggotanya dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha. Penjelasan yang selanjutnya yaitu peranan lembaga keuangan. Peranan lembaga keuangan yang pertama yaitu pengalihan aset. Lembaga keuangan pasti memiliki suatu aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain yang ditetapkan pada jangka waktu tertentu. Dan dana untuk membiayai suatu aset tersebut didapat dari tabungan masyarakat yang menyimpan dananya kepada lembaga keuangan. Dan yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas di sini ialah sesuatu yang berhubungan dekat dengan kemampuan mendapatkan uang tunai ketika diperlukan. Peranan yang ketiga yaitu realokasi pendapatan. Peranan realokasi pendapatan di sini merupakan suatu tempat realokasi pendapatan untuk mempersiapkan suatu masa depan yang akan datang. Peranan yang terakhir yaitu transaksi. Sebuah lembaga keuangan juga memiliki peran dalam menyediakan jasa, dalam mempermudahkan suatu transaksi keuangan. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan yang pertama yaitu memperlancar pertukaran produk atau barang dan jasa dengan menggunakan uang maupun kredit. Fungsi yang kedua yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, atau menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana ke pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan dan informasi. Pengetahuan dan informasi di sini diantaranya yaitu lembaga keuangan menjalankan tugas sebagai pihak yang ahli dalam menganalisis perekonomian untuk keperluan sendiri dan keperluan lain atau keperluan nasabah. Selanjutnya, lembaga keuangan memberikan informasi atau aktivitas yang baik dan memberikan keuntungan kepada nasabahnya. Selanjutnya, lembaga keuangan memberikan suatu jaminan hukum atau moral tentang keamanan dana masyarakat yang memperoleh kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan memberikan suatu kepercayaan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu tertentu atau ketika jatuh tempo. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank di sini merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan untuk menerima simpanan uang, pinjaman uang, dan menerbitkan promes atau yang disebut dengan banknot.
Lembaga keuangan bank di sini terdiri dari bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan. Bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian. Bank sentral di sini dikendalikan oleh Bank Indonesia atau BI. Sedangkan bank umum di sini berfungsi untuk memberikan layanan jasa keuangan dan lalu lintas perekonomian. Dan selanjutnya yaitu bank perkreditan. Bank perkreditan rakyat adalah suatu lembaga usaha yang menerima pinjaman yang berbentuk deposito berjangka. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank di sini ialah suatu lembaga yang menyediakan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Berbagai lembaga keuangan non-bank di sini diantaranya seperti perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, bursa efek, dan perusahaan modal valuta, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, saya akan membentuk kelompok dan masing-masing kelompok akan mencari artikel di internet. Setelah itu, masing-masing kelompok mendiskusikan dan menjelaskan apa yang ada di artikel tersebut. Maju ke depan. Silakan untuk membentuk kelompok. Saya beri waktu 5 menit. Dan setelah itu maju ke depan satu persatu. Sudah maju semuanya? Kalau sudah, berakhirlah pertemuan pada kali ini. Kesimpulan pada pertemuan kali ini ialah lembaga keuangan merupakan semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk menabung kepada mereka. Sebagai balas jasa, penabung diberi pendapatan berupa bunga atas tabungan yang mereka buat. Dan tidak lupa tugas kali ini ialah ini. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.